house cleaning ya, 1 jam 259 kalori. Terus ini apa nih? Sek moderate effort. Waduh, week 111 kalori ya sama 1 jam. Kembali bersama gue Dion di Omdo Production. Di video kali ini gue akan ajarkan kepada kalian bagaimana sih cara menghitung kalori yang terbakar dalam satu hari dari aktivitas-aktivitas yang kalian lakukan. Karena banyak banget yang bertanya kepada gue tentang hal ini. Jadi gue akan coba jelaskan kepada kalian secara sederhana dan simpel. Jadi simak video ini, jangan kalian skip. Gue jamin kalian tidak akan menyesal sama sekali guys. Ini dia. Hai guys, bagi kalian yang mau the whey protein isolate murni seperti yang gue pakai selama ini dan baju-baju fitness keren lainnya, perlengkapan fitness, kalian bisa langsung order di Instagram di bawah ini. Tersedia juga di marketplace kesayangan kalian dan pastinya harganya murah meriah mencret. Jadi gue tunggu orderan kalian sekarang juga guys. Semua makanan yang kalian makan, ya itu akan dikonvers tubuh menjadi satuan kalori lah, intinya seperti itu. Jadi kalori itu digunakan sebagai bahan bakar tubuh kalian. Untuk apa? Karena tubuh butuh bahan bakar untuk menjalankan aktivitas basalnya. Seperti apa? Berpikir, memompa jantung, bernapas, mengalirkan darah, dan lain sebagainya. Dan aktivitas-aktivitas kalian yang kalian jalankan setiap harinya, entah itu nyuci mobil, pergi ke kantor, berjalan, bersepeda, olahraga, angkat beban, dan lain sebagainya, itu semuanya butuh bahan bakar berupa apa? Kalori ya. Jadi kalian paham sampai sini. Pengeluaran kalori harian kalian itu disebabkan oleh 3 hal. Yang pertama adalah BMR, yang kedua adalah aktivitas kalian sehari-hari, yang ketiga adalah thermic effect food ya. Jelaskan sedikit aja 3 hal ini. BMR tadi sudah jelas ya. BMR itu basal metabolic rate. Itu adalah kebutuhan kalori minimum yang dibutuhkan tubuh untuk menjalankan aktivitas basalnya seperti bernapas, berpikir, memompa darah ya, dan lain sebagainya. Pokoknya aktivitas tubuh ya. Kalian itu kan tubuh kalian bekerja selama 24 jam 7 hari dan tidak pernah berhenti ya. Kalau berhenti berarti kalian mati, intinya seperti itu. Dan ketika tubuh kalian bekerja untuk menciptakan hormon kalian, bernapas, memompa jantung, memompa darah, itu semuanya membutuhkan kalori. Ingat sekali lagi. Dan itu yang paling besar untuk membakar kalori setiap hari kalian berasal dari BMR. Yang kedua, dibantu dari aktivitas kalian sehari-hari ya. Aktivitas kalian mungkin hanya duduk di kantor, bakar kalorinya hanya sedikit ya. Kalau kalian tambahin dengan latihan olahraga, yaitu futsal, badminton, atau latihan angkat beban, itu akan menambah jumlah kalori yang terbakar dalam satu hari ya. Dan yang ketiga, kalori keluar itu disebabkan juga bisa dari TF, thermic effect of food. Intinya aja kalian tahu, jadi ketika kalian makan sesuatu, tubuh juga membutuhkan kalori untuk mencerna dan menyerap makanan-makanan yang kalian makan ya. Semakin nanti besar angka TF-nya, akan semakin besar kalori yang dibutuhkan. Nanti akan gue bahas di video sendiri. Yang penting kalian tahu, TF ini berasal dari makanan ya. Kalorinya nanti akan digunakan dan dibakar untuk proses penyerapan dan pencernaan makanan tersebut. Intinya seperti itu ya. Kalian paham. Jadi pengeluaran kalori ada 3. BMR, aktivitas, dan TF ya. Kita akan bahas yang kedua ini. Bagaimana sih cara menghitung pengeluaran kalori dari aktivitas kalian sehari-hari? Untuk perhitungan pembakaran kalori dari aktivitas yang kalian jalankan ya, aktivitas itu seperti yang tadi gue bilang, kalian pergi ke kantor, jalan ke kantor, kalian ngepel, nyuci mobil, nyuci WC ya, terus kalian olahraga, badminton, sepeda, renang ya, terus gym, fitness, dan lainnya. Itu semua cara menghitung pengeluaran kalorinya nggak ada yang pasti, karena banyak faktor yang mempengaruhi hal-hal tersebut dan harus dipertimbangkan faktor-faktor tersebut ya. Salah satunya faktor adaptasi tubuh kalian ya. Faktor adaptasi tubuh kalian itu terhadap aktivitas yang kalian jalankan itu sangat memegang peran yang paling penting. Ketika tubuh sudah beradaptasi dengan aktivitas yang kalian jalankan selama ini, olahraga yang kalian jalankan selama ini, tubuh akan lebih sedikit membakar kalori kalian ya. Jadi jangan kaget kalau misalnya kalian kerja mungkin udah usahain untuk pakai sepeda, jalan cepet ya ke kantor kalian ya, udah mulai hidup sehat 1000 langkah dan lain sebagainya, tapi nggak ada penurunan berat badan kalian. Pembakarannya ternyata hanya sedikit karena tubuh kalian sudah beradaptasi.
Ketika tubuh kalian sudah beradaptasi dengan aktivitas yang kalian jalankan, kalian bisa bantu dengan meningkatkan volume otot kalian atau massa otot kalian. Dengan meningkatkan massa otot, otomatis pengeluaran kalori dari aktivitas yang kalian jalankan akan jauh lebih besar. Karena semakin besar otot yang kalian punya, semakin berat otot yang kalian punya, akan semakin besar kalori yang dibutuhkan untuk menjalankan aktivitas kalian, ya. Gua akan kasih contoh sederhananya aja seperti ini pada kalian biar kalian paham lah ya. Ada dua orang, A dan B, ya. Dia mempunyai bobot badan 70 kilo, tinggi badan juga sama 185, jenis kelamin juga sama, usia sama, pokoknya sama deh semuanya ya. Tapi yang bedanya itu si A massa ototnya jauh lebih kecil dari si B. Si B mempunyai massa otot yang jauh lebih besar, yang jauh lebih berat ya. Jadi intinya si A ini isinya itu rata-ratanya lemak, tapi kalau si B itu isinya rata-ratanya massa otot ya. Ketika kita suruh mereka berdua bersepeda dengan jarak yang sama, waktu yang sama, kecepatan yang sama, kalori yang akan dibakar akan jauh lebih besar si B. Karena apa? Karena massa otot si B jauh lebih besar, jauh lebih banyak, jauh lebih berat dari si A. Sehingga kebutuhan kalori yang akan dikeluarkan si B akan jauh lebih besar dari si A. Jadi faktor ini yang kedua itu, faktor volume otot ini akan mempengaruhi pembakaran kalian juga. Intinya kalian paham di sini. Hingga faktor yang kedua ini bisa ngebantu untuk meningkatkan pengeluaran kalori harian kalian ya. Jadi dengan meningkatnya massa otot kalian, otomatis pembakaran setiap harinya juga akan bertambah ya. Karena cc kalian bertambah nih, otomatis jauh lebih boros ya. Gua akan kasih aja deh kepada kalian kalkulator untuk ngitung aktivitas kalian kira-kira bakarnya berapa kalori. Kalian bisa buka di indramutadi.com ya. Nanti linknya gue kasih aja deh di deskripsi link ini ya. Kalian tinggal klik aja, nanti akan ke sini langsung. Beliau ini juga punya channel YouTube ya, Dr. Indra Mutadi ini, dokter. Dia punya channel YouTube, kalian juga boleh subscribe channel dia. Itu bagus juga channelnya. Dari kalkulator yang lainnya yang gue cek, kalkulator ini yang paling mendekati dengan tabel yang gue punya. Gue juga punya tabel, jadi gue cocokin. Ya ini paling mendekati dan paling lengkap. Kalau gue lihat tuh, lihat aktivitasnya lengkap banget ya. Olahraganya lengkap banget, lengkap banget. Nah ini tinggal kalian masukin in LBS ya, bukan kilo, LBS. 1 LBS itu 1 kilogram itu 2,2 LBS ya, 2,2 LBS 1 kilogram. Jadi misalnya berat badan kalian 70, berat badan kalian 70 kilo dikali 2,2 tuh, 2,2 mendapatkan hasil 154 LBS. Itu cara convert ke LBS ya. Waktu latihannya kira-kira aktivitasnya 60 menit aja deh ya. Kita coba kalkulat. Nah ini dapetin hasil semua tuh. Aerobic low impact, aerobic high impact 517 kalori yang terbakar ya. Basketball 591 ya. Tuh golf ada juga ya, sama 1 jam 259. Jalan cepet tuh sama 1 jam bakar berapa kalori, tuh ada semua lengkap ya. Sampai ini loh, apa, bersihin rumah nih, bersihin rumah, house cleaning ya, 1 jam 259 kalori. Terus ini apa nih, sek moderate effort, waduh, week ya, week 111 kalori ya, sama 1 jam. Ternyata week juga bakar kalori guys ya, kurang lebihnya 111 kalori. Ini yang gue ingin terangkan kepada kalian di sini ya. Kenapa sih angkat beban ini bakar kalorinya kecil dibanding yang lainnya? Tuh lihat tuh, yang lainnya bakar kalorinya jauh lebih besar. Ini cuma 222 ya. Aerobik 407 ya. Weightlifting yang ini aja, yang udah hardcore aja, yang udah berat aja udah baru 444 kalori ya. Kalah sama aerobic high impact bicycle ya. Tuh, kenapa kalah ya? Tapi perlu diingat sekali lagi, ketika kalian melakukan latihan angkat beban, itu akan ngebantu kalian ngebangun massa otot kalian jauh lebih cepat dari aktivitas yang lainnya ya. Karena kalian ketika angkat beban fokus meningkatkan massa otot. Seperti yang tadi gue jelaskan, faktor yang kedua, dengan meningkatkan volume otot kalian, otomatis akan meningkatkan cc kalian. Ketika cc kalian meningkat, otomatis energi yang dibutuhkan akan jauh lebih besar. Ketika kalian punya otot bertambah 5 kilo, energi yang dibutuhkan akan jauh lebih besar dibanding yang kemarin yang belum bertambah 5 kilo, seperti itu. Jadi angka-angka ini nantinya akan mempengaruhi juga gitu loh, akan berubah ketika kalian meningkatkan massa otot kalian. Yang tadinya mungkin kalian main basket ngebakar 591, ketika massa otot kalian 3 bulan mendatang naik 5 kg, otomatis mungkin di sini akan menjadi pembakarannya 700.
ya mungkin 700-an. Karena otot kalian bertambah besar, cc kalian bertambah besar, bahan bakar yang dibutuhkan bertambah banyak dibanding masa otot kalian yang mungkin kemarin hanya berapa kilo. Ketika bertambah jauh lebih besar volume otot kalian, jauh lebih berat, otomatis energi yang dibutuhkan dari aktivitas-aktivitas yang kalian lakukan dari semua ini dan aktivitas apapun itu pasti akan bertambah ya. Kalau kalian hanya rutin melakukan latihan-latihan kardio, tambah lama pembakarannya akan jauh lebih kecil. Ketika jauh lebih kecil, jangan kaget kalau berat badan kalian susah turun, kalori yang terbakar juga akan jauh lebih kecil gitu loh. Karena yang kalian fokuskan hanya membakar kalori dari aktivitas-aktivitas yang lainnya ya. Ketika angkat beban, kalian fokuskan untuk meningkatkan massa otot ya. Mungkin sampai sini juga video gue kali ini. Semoga video ini bisa bermanfaat buat kalian semua. Kalau kalian ingin bertanya, silahkan bertanya aja di kolom komentar di bawah ini. Nanti gue akan usahakan jawab satu persatu. Dan kalian juga bisa putar kembali video ini biar kalian jauh lebih paham. Karena ini formatnya video, jadi bisa kalian putar-putar kembali ya. Kalau kalian suka dengan video ini, klik tombol like di bawah ini. Follow Instagram Buhon Production di atas ini. Kalian juga boleh share video ini ke teman-teman kalian, ke keluarga kalian, agar video ini juga bisa bermanfaat bagi mereka. Untuk informasi juga kepada kalian, Home Video Production akan upload 4-5 video rutin setiap minggunya. Jadi bagi kalian yang nggak mau ketinggalan video-video menarik dari gua, klik tombol subscribe dan jangan lupa juga nyalakan loncengnya agar kalian bisa mendapatkan notifikasi apabila gua upload video yang terbaru. Karena di tahun ini juga gua akan bantu kalian semua mendapatkan informasi terbaik dalam diri kalian. See you guys next video. Bye bye.